Aku ingin kamu merayu seseorang. Apakah dia musuhmu? Bukan. Dia adalah adik laki-lakiku. Adik kandungku. Kamu harus melakukan segala cara untuk bisa tidur dengannya. Kamu ingin aku menjadi simpanannya? Bukan. Aku ingin kamu berada di sisinya. Dan membuatnya jatuh cinta padamu. Xiaoran, cepatlah pergi dan jangan pedulikan aku. Dashao, apa yang harus aku lakukan agar kamu melepaskan kakakku? Kakak, aku bisa saja melepaskannya. Tapi, dia membuatku kehilangan posisi pewaris keluarga Song. Bantu aku merebutnya kembali. Maka aku akan melepaskannya. Bagaimana? Xiaoran, cepatlah pergi dan jangan pedulikan aku. Kak. Baiklah. Baiklah. Aku setuju. Ershao, maafkan aku. Aku tidak sengaja. Aktingmu sangat buruk, bentuk tubuhmu juga biasa saja. Tapi sentuhannya terasa cukup nyaman. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Tolong lepaskan aku. Sudah lama tidak bertemu ya, selera kakakku ternyata sudah jauh lebih baik. Selidiki informasi lengkap tentang wanita ini, dan juga, sebenarnya apa hubungan dia dengan kakakku? Tuan Muda, karena Anda tahu dia dikirim oleh Tuan Muda Sulung. Lalu mengapa Anda tidak? Kalau begitu jadi tidak seru lagi? Karena kakak ingin bermain, maka sebagai adiknya, aku harus menemaninya bermain dengan sungguh-sungguh. Tuan Muda, ini adalah data wanita kemarin. Berdasarkan kebiasaan Song Zhaoye, dia akan menyelidiki setiap orang yang mendekatinya. Ini skenario yang sudah kusiapkan untukmu. Cinta pada pandangan pertama. Cinta bertepuk sebelah tangan selama 3 tahun. Apakah dia akan percaya? Menurutmu, apakah dia akan percaya? Tentu saja tidak. Pergilah. Song Zili. Aku tidak hanya akan membuat Song Zhaoye jatuh cinta padaku, tapi aku juga akan menjadikannya pedang yang paling tajam untuk melawanmu. Menyukaiku. Selama bertahun-tahun, masih ada saja orang yang percaya pada skenario yang begitu buruk ini? Temukan Shinran, dan bawa dia menemuiku. Baik. Tuan Muda, karena Ershao tidak akan percaya, maka bukankah kita? Cara terbaik untuk menghadapi risiko adalah dengan memastikan risiko tersebut tetap berada di bawah kendali. Song Zhaoye akan menahannya di sisinya, dan hal ini adalah apa yang ingin kulihat. Xin Xiaojie, Tuan Muda sedang menunggumu di dalam. Asisten Luo, ada urusan apa Ershao mencariku? Tindakan Tuan Muda bukanlah sesuatu yang bisa kita duga. Silakan masuk. Apakah dia akan percaya? Menurutmu apakah dia akan percaya? Tentu saja tidak. Aku dengar kamu sudah menyukaiku selama bertahun-tahun dan mencintaiku lebih dari nyawamu sendiri, ya. Ershao, apa kamu percaya? Aku percaya. Aku sendiri bahkan tidak percaya. Karena kamu sangat mencintaiku sampai tergila-gila? Bagaimana kalau kamu bantu aku melakukan sesuatu? Bantu aku untuk menyingkirkan Song Zili bagaimana?
Ershao, kamu bercanda. Song Zili adalah kakak sulungmu. Kakak kandungmu sendiri. Jangan melawan lagi. Belajarlah untuk menikmatinya. Pulanglah. Song Zaoye. Kelemahanku di hadapanmu adalah langkah pertama dari rencanaku. Tujuanku sudah tercapai. Kau sudah datang. Duduklah. Maafkan aku gagal. Dia sudah tahu dari awal. Masih terlalu dini untuk bilang gagal. Aku sudah menyiapkan sebuah pertunjukan khusus untukmu. Hanya tinggal menunggu kau naik ke panggung. Melakukan segalanya demi wanita tercinta. Aku sangat menantikannya. Apa yang ingin kau lakukan? Kalian ingin menyingkirkanku dengan barang seperti ini? Cukup, kalian semua keluar. Ubah sekali lagi. Ada apa? Tuan Muda, Xin Xiaoji sedang berada di istana Yushang milik Tuan Muda Sulung. Orang-orang kita bilang bahwa dia sedang dalam masalah. Oh, dia sedang dalam sedikit masalah. Aku ingin melihat kakakku itu. Sebenarnya trik apa yang ingin dia mainkan? Ikutilah Liu Yun pergi ke bawah. Dia akan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Kenapa aku harus berpakaian seperti ini? Ini adalah perintah Tuan Muda. Masuklah. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Song Zili, aku tidak hanya akan membuat Song Zaoye jatuh cinta padaku, tapi aku juga akan menjadikannya senjata yang paling tajam untuk melawanmu. Tuan Muda, menurut Anda apakah Ershao akan datang? Aku ingin dia datang, tapi juga tidak ingin dia datang. Hamba tidak mengerti. Kelemahan adalah senjata terbaik bagi seorang wanita. Kebetulan Shinran tidak kekurangan kelemahan. Dan juga tidak kekurangan kecantikan yang memicu belas kasihan pria. Asalkan Song Zaoye datang hari ini, maka hatinya yang kuat itu akan memiliki celah. Begitu ada celah, dia akan kehilangan kualifikasi untuk menjadi lawanku. Lalu mengapa Tuan Muda berkata tidak berharap dia datang? Tentu saja karena lawan yang sepadan itu sangat langka. Lihat, dia datang. Adikku yang bodoh ini akhirnya tetap membuatku kecewa. Siapa itu? Sepertinya itu Ershao-ye. Lao Jiu? Apakah dia membawa orang untuk membuat keributan? Cepat lari, ayo kita cari bos. Bos. Malam-malam begini, ada keperluan apa Anda bertiga kemari? Tuan Muda, hari ini kami tidak membawa orang. Garis manis, ini adalah wilayahku. Berteriak sekeras apapun tidak akan ada gunanya. Ah, sialan.
hanyalah seekor anjing tua yang sudah ompong. Song Zaoye, apa yang kau katakan? Lashu, apa perlu memanggil orang lagi? Apa gunanya memanggil orang? Tanpa perintah Tuan Muda Sulung, siapa yang berani menyentuhnya? Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku tidak punya waktu untuk bicara omong kosong dengan kalian. Pergi dari sini. Atau tamat riwayatmu. Lashu, dia sudah masuk. Aku tidak buta? Sialan, ayo pergi. Buka mulutmu. Pikirkan baik-baik. Ingin melayani aku saja atau melayani puluhan saudaraku di luar sana? Sialan, siapa yang merusak kesenanganku? Ah, jangan sentuh aku. Jangan. Ini aku. Aku sudah di sini, tenanglah. Tidak ada yang bisa melukaimu. Sialan, kau merusak kesenanganku. Tuan Muda, hati-hati. Kau cari masalah. Siapa lagi orang kurang ajar ini? Orang rendahan, buka matamu lebar-lebar dan lihat siapa dia. Xiaoye. Aku tidak tahu dia adalah wanitamu. Lumpuhkan dia. Baik, Berhenti. Lashu, tolong aku. Xiaoye ingin melenyapkanku karena wanita ini. Xiaoye, di hadapanku, melenyapkan orangku, kurasa tidak pantas kan? Dia hanyalah seorang wanita. Jika kau suka, nanti akan kukirimkan 10 untukmu. Daoba akan kubawa kembali. Luo Chuan? Zaoye, kau berani? Sudah, sekarang kau bisa membawanya pergi. Saya memanggil Anda dengan hormat, Xiaoye. Tapi Anda malah main tangan di depan anak buah saya. Anda membuat posisi saya menjadi sulit. Itu urusanmu? Orang tua sepertimu tidak pantas bicara denganku. Ada masalah apa? Suruh Song Zili datang menemuiku. Song Zaoye, berani sekali kamu. Jangan takut. Aku tidak percaya tidak ada orang yang bisa mengaturmu. Mengamuk demi seorang wanita cantik. Aku sangat menantikannya. Jangan menatapku dengan tatapan seperti itu di tempat seperti ini. Pergi dari sini. Semuanya minggir. Lashu, Apa kalian semua tidak mengerti bahasa manusia? Ershao, apakah Anda sedang merasa kasihan padaku? Coba tebak. Song Zili, kamu merasa dirimu jauh lebih unggul. Aku akan melakukannya selangkah demi selangkah, agar kamu menyadari bahwa kamu dan adikmu hanyalah bidak caturku. Kenapa? Beginikah caramu membalas budi pada penolongmu? Ershao, apakah karena kaya, Anda bisa menginjak martabat orang sesuka hati? Apakah dengan uang Anda bisa melakukan segalanya? Kenyataannya adalah, memang benar bisa. Saya mengerti. Lalu bagaimana Ershao ingin saya membalas budi? Uang? Anda tidak kekurangan itu, bukan? Anda juga tidak kekurangan wanita. Satu-satunya hal yang bisa saya tawarkan mungkin hanyalah tubuh yang tergolong masih muda ini. Biar aku tebak.
Apa sebenarnya tujuan Song Zili menempatkanmu di sisiku? Membuatku jatuh cinta padamu? Atau memintamu untuk menyingkirkanku? Aku tebak pasti agar aku jatuh cinta padamu. Lagi pula orang sepertinya selalu merasa bisa membaca hati orang lain. Dia pikir setelah aku jatuh cinta padamu, maka aku akan menunjukkan kelemahanku. Jika Ershau sudah menebak semuanya, lalu mengapa Anda masih menolong saya? Karena aku ingin mencobanya. Ingin mencoba? Kebetulan aku sedang butuh seorang wanita, dan dia mengirimkan satu tepat pada waktunya. Aku akan melindungimu. Jadi jadilah penurut, tetaplah berada di sisiku, dan tidak perlu pergi kemanapun. Ershau, berhentilah bercanda. Aku tidak sepertimu. Karena masih harus mencari uang untuk makan. Kamu adalah wanitaku, tidak perlu mencari uang untuk makan. Apapun yang kamu mau akan kuberikan. Ershau, hidupku sudah cukup menderita. Sekarang aku hanya ingin bisa mencari uang untuk menghidupi diriku sendiri. Paling tidak itu membuatku merasa bahwa hidupku ada artinya. Ini juga harga diri terakhirku. Luo Chuan, cari orang untuk melindunginya, tapi jangan sampai dia menyadarinya. Aku sudah sesuai rencana. Mendapatkan Song Zaoye, bahwa aku menemui kakakku. Kakakmu baik-baik saja, tapi jika kamu ingin menemuinya, kamu belum memenuhi persyaratanku. Aku sudah melakukannya dengannya. Namun kamu tidak menepati janji. Aku sudah bilang bahwa yang kuinginkan adalah membuatnya mencintaimu. Bukan hanya tidak bisa lepas darimu di ranjang, melainkan juga tidak bisa lepas darimu dari dalam hatinya. Tuan Muda Sulung sedang bercanda. Apakah ada cinta di keluarga kaya seperti kalian? Ershauye hanya merasa penasaran padaku saja. Kakakmu sedang tidak bisa menerima tamu hari ini, biar aku saja yang terus menjaganya untukmu. Ada konferensi pers dalam 1 minggu. Ini adalah kesempatan bagus bagimu untuk mendekatinya. Jangan bilang aku tidak membantumu. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Kamu akan tahu setelah pergi ke sana, bukan? Jangan berlagak seperti wanita suci. Setelah tidur dengannya, apakah kau ingin menjaga kesetiaan untuknya? Apa kau benar-benar jatuh cinta padanya? Itu bukan urusanmu. Kau cukup ingat janjimu saja. Aku hanya ingin bertemu dengan kakakku, meskipun hanya melihatnya dari kejauhan. Yang seharusnya kau pedulikan sekarang adalah bagaimana membuatnya membawamu ke konferensi pers. Kau memintaku merayu Song Zaoye? Aku sudah melakukannya. Sekarang aku benar-benar hanya ingin bertemu kakakku. Antar Xin Xiaojie ke bawah untuk ganti baju, bawa dia ke klub. Dashao, tolong jangan mempersulit adikku. Kenapa? Kau merasa kasihan pada adikmu? Ada banyak cara untuk menjatuhkan Song Zaoye. Mengapa harus mempersulit adikku? Kau harus bersyukur memiliki seorang adik. Jika tidak, aku sudah menyiapkan tempat peristirahatan terakhirmu. Aku juga tidak punya pilihan lain. Selama adikmu penurut, masalah pengkhianatanmu padaku
bisa aku lupakan untuk sementara waktu. Kau tahu jelas apa konsekuensi dari mengkhianatiku, dan seperti apa akhirnya. Sadari posisimu. Melenyapkan kalian berdua sekarang, semudah menginjak semut. Tuan Muda Sulung membuat janji bertemu dengan dua direktur grup Jiancai malam ini, sepertinya juga ingin membicarakan bisnis di wilayah Chengnan. Kudengar Tuan Muda Sulung juga mengikuti selera Liu Zong dan Wang Zong dengan menyiapkan seorang wanita cantik. Sepertinya Tuan Muda Sulung sangat bertekad untuk mendapatkan proyek kali ini. Percuma saja. Apapun yang dia lakukan semuanya akan sia-sia. Ayah tidak akan menyukainya. Mengapa begitu? Keahlian macam apa yang menggunakan wanita sebagai alat transaksi? Itu hanyalah bukti ketidakmampuan seorang pria. Tapi karena dia sudah menyiapkannya, pergilah beritahu kedua direktur itu agar mereka benar-benar bersenang-senang malam ini. Buatlah keributan yang sebesar mungkin. Hamba mengerti. Ada sebuah proyek di perusahaan. Pergilah temui Liu Zong dan Wang Zong dari grup Jiancai untuk meminta tanda tangan. Aku tidak peduli cara apapun yang kau gunakan. Kau paham? Di dalam sini, bukan Song Zaoye. Aku berjanji padanya untuk menggoda Song Zaoye, tapi aku tidak berjanji padanya untuk menemani orang minum. Kau anggap aku ini apa? Xin Xiaoji, kusarankan kau jangan menunjukkan sifat yang tidak perlu itu. Kakak perempuanmu masih di tangan Tuan Muda Sulung. Jika kau tidak pergi hari ini, bersiaplah untuk mengurus jenazahnya. Silakan, Xin Xiaoji. Song Zaoye, membangkitkan keinginanmu untuk melindungiku adalah langkah ketiga dari rencana ini. Aku bertaruh. Kau pasti akan datang. Wah, bentuk tubuh ini sungguh hebat. Aku menyukainya. Kau Xin Xiaojie. Kan, kemarilah. Duduk di sampingku. Biarkan aku mentraktirmu minum. Sudah lama ku dengar ada seorang wanita cantik di sisi Song Dashao. Setelah bertemu hari ini, ternyata memang benar. Benar sekali. Berapa banyak uang yang diberikan Song Zili kepadamu, aku, Wang Mo, akan memberimu 3 kali lipat. Bagaimana jika kau menjadi sekretaris pribadiku saja? Wang Zong, Liu Zong, aku datang hari ini untuk menandatangani kontrak, mewakili Tuan Muda Sulung, bukan untuk menemani minum. Jadi, ku minta kalian berdua untuk menjaga sikap. Aku sudah berbaik hati kepadamu. Kamu benar-benar berpikir Song Zili bisa melindungimu? Aku memberinya sedikit rasa hormat, memanggilnya Song Dashao. Tapi di luar sana dia hanyalah anjing jalanan yang lahir dari wanita rendahan. Tuan Muda, wanita yang diatur oleh Tuan Muda Sulung adalah Xin Xiaojie. Selalu saja memainkan trik membosankan seperti ini. Dia benar-benar mengira hanya dengan seorang wanita bisa membuatnya mengendalikanku? Jadi maksud Tuan Muda adalah kita tidak pergi? Tentu saja kita harus pergi. Meskipun akhirnya sudah ditentukan, tapi prosesnya juga harus dinikmati. Yang benar-benar berkuasa di keluarga Song hanyalah Tuan Muda kedua. Song Zili belum pantas bekerja sama denganku. Wang Zong, jangan marah. Xin Xiaojie adalah orang luar. Ada beberapa hal yang tidak dia ketahui. Begini saja Xin Xiaojie. Berikan hormat pada Wang Zong dengan segelas minuman. Ayo. Masalah ini kita anggap selesai. Mari kita bicarakan detail kerjasamanya. Wang Zong, hal yang tadi itu adalah kesalahan saya. Saya minta maaf kepada Anda. Gelas ini akan saya habiskan. Mohon kemurahan hati Anda untuk memaafkan saya.
Ayo, ayo, duduk dan lanjutkan minumnya. Xin Xiaoji, ayo tambah 1 gelas lagi Xin Xiaoji ya. Kepala saya agak pusing. Saya harus keluar sebentar. Pusing itu sudah seharusnya. Biar aku yang menjagamu. Tanda tangani kontraknya, agar kamu bisa memberikan penjelasan kepada Song Zili. Jangan sentuh aku. Sialan, wanita tidak tahu diri. Aku harus memilikimu hari ini. Jangan sentuh aku. Aku adalah wanitanya Song Zaoye. Kalian tidak boleh menyentuhku. Jangan sentuh aku. Tuan muda ada di lantai 2. Siapa yang berani memukul saya? Ershao, kenapa Anda ada di sini? Kenapa tidak memberitahu saya sebelumnya, agar saya bisa menyambut Anda? Tangan mana yang melakukannya? Dia. Hanyalah seorang wanita pendamping. Bukankah Anda sudah bilang kepada saya sebelumnya? Berhenti memukulnya. Bereskan ini semua sampai tuntas. Song Zili memainkan permainan ini hanya untuk membuat saya menyinggung klien, bukan? Saya harus melakukan apa yang dia inginkan. Maafkan saya. Karena telah merepotkan Anda lagi. Kedatangan saya ke sini bukanlah suatu masalah. Dan Anda bahkan tidak pantas untuk merepotkan saya. Song Zaoye, saat melindungiku menjadi kebiasaanmu. Kau akan menjadi senjataku untuk menghadapi Song Zili yang paling tajam. Jadilah sekretaris saya dengan gaji bulanan 200 juta rupiah. Baik, Di siang hari kau melayaniku di kantor. Dan di malam hari, tahap ketiga dari rencana ini. Selesai. kebetulan 2 hari lagi ada konferensi pers. Kamu temani aku ke sana nanti. Kenapa? Kamu tidak mau? Aku tidak punya pakaian yang pantas untuk acara seperti itu. Kenapa kamu bodoh sekali? Sebagai wanitaku, mana mungkin kamu tidak punya gaun yang pantas? Itu tempat untuk orang-orang kelas atas. Nah, rasanya tidak pantas jika aku pergi ke sana. Sekelompok binatang berpakaian rapi, yang otaknya hanya penuh dengan tipu muslihat, begitukah yang disebut kelas atas? Anak manis, ini adalah imbalannya. Dia sudah setuju untuk membawaku ke konferensi pers. Sudah kubilang aku tidak salah menilai orang. Xin Xiaojie, taktik apa yang sebenarnya kamu gunakan? Adikku itu tidak mudah ditipu. Aku harap kejadian kali ini tidak terulang lagi. Demi menyelamatkan kakakku, aku rela melakukan apa saja. Tetapi dengan syarat, kamu harus menganggapku sebagai manusia, bukan sebagai alat yang dibuang setelah digunakan. Kamu jauh lebih pintar daripada kakakmu. Mungkin kamu meremehkan seorang wanita. Apa yang bisa aku lakukan? Lebih dari sekadar ini. Di konferensi pers nanti, kamu hanya perlu membawa Song Zaoye. Keluar ruangan saja. Lalu apa? Tidak ada kelanjutannya. Kamu tidak perlu tahu urusan selebihnya. Kamu ingin melenyapkannya? Jika semuanya berakhir sekarang, rasanya masih terlalu dini.
akan banyak kesenangan yang hilang. Xin Xiaoji, aku tidak ingin mengulangi perkataan yang sama untuk kedua kalinya. Kamu hanya perlu menyelesaikan tugasmu sendiri. Setelah semuanya berhasil, aku ingin bertemu dengan kakakku. Itu tergantung pada kinerjamu nanti. Xin Xiaoji. Saya belum mengucapkan selamat kepada RD karena telah berhasil mendapatkan proyek milik Wang Zong. Sepertinya posisi kepala keluarga Song pasti akan menjadi milikmu. RD, ternyata kamu membawa pendamping wanita untuk hadir. Seleramu lumayan juga. Aku sangat menyukai hadiah ini. RD terlalu sungkan. Namun, semakin cantik bunganya, semakin banyak durinya. Berhati-hatilah agar tanganmu tidak terluka. Hal ini tidak perlu membuat Dage merasa khawatir. Lebih baik berkorban demi keindahan dan tetap merasa bahagia dalam hidup. Apakah semuanya sudah siap? Semuanya sudah siap. Lashu sudah menemukan kambing hitam. Bahkan jika masalah ini terbongkar, mereka pasti tidak akan membocorkan rahasia kita. Pertunjukan yang bagus sudah dimulai. Song Zhaoye, ini adalah sedikit bunga dari semua tahun ketika aku merasa tertindas. Kamu tidak mungkin pergi begitu saja. Aku masih ingin bersenang-senang selama beberapa hari lagi. Xiaoye, kudengar Anda telah memenangkan proyek Chengnan. Entah apa rencana Anda untuk kedepannya? Xiao, apakah Nona di samping Anda ini adalah tunangan Anda? Maaf semuanya. Konferensi pers akan segera dimulai. Tolong beri jalan sedikit. Permisi, tolong beri jalan. Tidak sangka ternyata kamu punya tunangan juga. Cemburu? Seandainya aku bilang iya, kamu pasti tidak akan percaya juga. Kenapa tidak percaya? Jika kamu benar-benar cemburu karena aku akan merasa sangat terhormat. Saat kamu menikah nanti, hubungan kita akhiri saja. Langkah kedua terakhir dari rencana ini. Tarik ulur. Song Zhaoye, sudah saatnya kamu jatuh hati. Bahil? Ini bukan sesuatu yang bisa kamu putuskan sendiri. Liu Yun, Xin Xiaojie, Tuan Song, sedang memperhatikanmu. Jadi kuharap Xin Xiaojie segera bertindak. Kamu adalah wanita pertama yang diberi perhiasan oleh Xiaoye. Tuan Muda Sulung memang tidak salah menilai orang. Xiaoye ternyata benar-benar jatuh hati padamu. Perhiasan model terbaru dari Baogel ini tidak selalu bisa dibeli meski punya uang. Aku sarankan agar kamu ingat siapa dirimu. Kakakmu masih berada di tangan Tuan Muda Sulung. Sebaiknya kamu jangan menguji kesabaran Xiaoye. Konsekuensi yang tidak akan sanggup kamu tanggung. Keluar. Saat seekor anjing menggonggong padamu, yang harus kamu lakukan adalah mencari kesempatan untuk membuatnya takut. Isin Ran, kamu pasti bisa melakukannya. adik kedua, di mana wanita cantik yang ada di sisimu? Kakak,
Alasan mengapa proyekmu tidak berjalan lancar adalah karena kamu selalu memperhatikan hal yang tidak seharusnya? Apa yang harus diperhatikan dan yang tidak harus diperhatikan? Tidak perlu kamu mengajariku. Kudengar proyek Nanceng yang sedang kamu pegang itu ada sedikit masalah. Jangan sampai kamu dijebak orang, adik kedua. Urusanku tidak perlu membuat kakak merasa repot. Oh. Hari peringatan kematian ibumu akan segera tiba, bukan? Aku penasaran apakah kali ini ayah akan mengizinkan kakak untuk memberikan penghormatan. Beritahu Lashu bahwa rencananya berubah. Tidak perlu menahan diri. Lakukan apapun tanpa mempedulikan apa yang terjadi pada mereka. Siapa lagi yang kamu temui? Apakah Ershao merasa takut? Bagaimana kamu bisa memiliki pemikiran seperti itu? Takut? Kata itu tidak pernah ada dalam kamus Song Zaoye? Jika Ershao memang tidak takut, kenapa terus bertanya, siapa yang aku temui? Atau, apakah kamu merasa dirimu tidak bisa menandingi Song Zili? Mungkinkah ada satu kemungkinan? Aku takut kamu dibawa pergi oleh orang lain? Ershao, aku tidak percaya sepatah kata pun dari ucapanmu itu. Pestanya akan segera dimulai. Ayo pergi. Xiao Ye, kamu benar-benar layak menjadi penerus Lao Song. Sungguh pemuda yang berbakat. Anda terlalu memujiku, Li Shu. Apakah orangnya sudah sampai? Orangnya sudah tiba sejak tadi, tetapi Xin Xiaoji belum juga melakukan tindakan. Koridor. Permisi sebentar. Sepertinya Xin Xiaojie masih harus aku undang secara langsung. Aku tidak punya kesempatan. Apakah karena tidak tega? Atau memang tidak ada kesempatan? Kamu masih punya waktu 5 menit? Begitu 5 menit berlalu, Dor, kamu dan kakakmu hanya bisa menjadi saudara di kehidupan mendatang. Kamu sudah berjanji tidak akan menyentuhnya. Aku juga sudah bilang bahwa kamu harus menyelesaikan tugasmu. Exinran. Kesempatan sudah tiba. Kau masih punya waktu 3 menit. Memang kesempatannya sudah tiba. Ya, jangan bicara dulu. Biar aku menebak, Song Zili yang datang menemuimu. Tebakanmu benar. Sayangnya tidak ada hadiah. Dia benar-benar tidak sabar. Padahal aku berharap dia bisa melakukan sesuatu yang lebih menarik. Sekarang sepertinya masih tetap membosankan. Memang membosankan. Temani aku jalan-jalan keluar. Begitu ingin aku keluar, Ini pertama kalinya aku menghadiri pesta minum. Jadi, aku merasa sedikit tidak terbiasa. aku tahu kau sedang berbohong. Tapi aku juga ingin melihat apa yang sebenarnya kalian rencanakan. Song Zaoye, karena kau sudah tahu ini adalah jebakan, kenapa kau masih tetap ikut denganku? Karena hal yang tidak diketahuilah yang membuatku tertarik. Namun terkadang hal yang tidak diketahui bisa berakibat sangat buruk. Oh, Karena kau mungkin saja akan Rasakan ini. hati-hati. kau menghalangi pisau itu demi aku. Apakah itu agar aku merasa bersalah? Mungkin saja. Kalau begitu kau berhasil. Terima kasih. Lukanya tidak dalam. Keadaan pasien tidak mengkhawatirkan. Mungkin malam ini akan mengalami demam. Dan perlu seseorang untuk merawatnya.
Sudahkah kau menyelidiki asal-usul pria itu? Dari permukaannya dia adalah penduduk asli dari daerah Chengnan, bernama Da Zuang, yang merasa dendam kepada Anda karena uang ganti rugi penggusuran belum dibayar. Apa kau benar-benar mengira aku orang bodoh? Ini jelas-jelas adalah permainan Song Zili. Lalu Xiao Ye, apakah kita harus menyerang balik? Tunggu sebentar lagi. Baik. Xiao Ye, Shinran menghalangi pisau itu untuk Xiao dan sekarang dia belum sadarkan diri. Wanita, mengandalkan perasaan tidak akan membuahkan hasil. Da Xiao, pihak Xiao sedang menyelidiki kita. Bagaimana penanganannya? Sampaikan perintah ini, biarkan dia menyelidiki dan bekerja samalah dengannya. Setelah dia selesai menyelidiki, bocorkan beritanya untukku. Biarkan semua orang melihat adikku ini. Bagaimana dia memperlakukan saudara kandungnya sendiri. Aku ingin menemui Shinran. Keluar dari sini. Dia adalah satu-satunya adik perempuanku. Kau boleh menyiksaku sesukamu, tapi aku mohon jangan sakiti dia. Saat ini aku hanya ingin menyingkirkannya. Apa hakmu untuk bernegosiasi denganku? Pergi. Pria di kamar 203 itu sangat tampan. Sayangnya dia sudah memiliki pasangan. Bisa jadi mereka hanya kerabat. Cobalah kau dekati dia. Mana mungkin? Lihatlah tatapan matanya itu. Sudah jelas sekali dia mencintainya. Mana mungkin mereka hanya kerabat? Rencana telah selesai. Song Zaoye, cintamu kepadaku adalah api yang menempa bilah yang tajam. Dan kau adalah bilah tajam ini. Sudah saatnya untuk menancap ke jantung Song Zili. Kau sudah bangun? Iya, Hei, jangan sembarangan bergerak. aku ingin ke kamar mandi. Pergilah. Kau menjauhlah. Hei, lukamu bahkan belum sembuh dengan benar. Aku khawatir kau akan pingsan di kamar mandi. Apakah kau sedang mengkhawatirkanku? Tentu saja, seorang wanita cantik sepertimu melindungiku dari serangan. Bukankah wajar jika aku merasa khawatir? Maafkan aku. Permainan ini tidak mengenal benar atau salah. Hanya ada menang atau kalah. Kamu yang selalu menjagaku. Tentu saja. Ada apa? Siap menikah denganku sebagai balas budi? Terima kasih ya. Lukanya pulih dengan cukup baik. Pasien bisa mengurus prosedur pulang kapan saja. Sebaiknya jangan terkena air dulu untuk saat ini. Pulanglah dan istirahat dengan baik. Pergi urus kepulangan. Kamu ikut aku kembali ke kediaman tua. Aku mau pulang ke rumahku sendiri. Kenapa? Sudah tidur bersama lalu mau lari begitu saja? Tuan Muda, apakah Anda benar-benar ingin membawa Xin Xiaojie kembali ke kediaman tua? Beberapa hari lagi Tuan Besar akan pergi ke luar negeri untuk meninjau proyek baru, tapi Tuan Muda Sulung mungkin ada di rumah. Xin Xiaojie adalah orang yang dia tempatkan di sisi Anda. Daripada membiarkan Shinran berulang kali menyelinap keluar untuk menemuinya, lebih baik dia berada tepat di bawah pengawasanku. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan. Tuan Muda, Wuma sudah merapikan kamar untuk Anda. Wuma, belakangan ini buatlah lebih banyak makanan hamba dan sup bergizi. Kakak, kenapa kamu kembali? Ini juga rumahku. Aku tidak bilang bukan. Permisi. Ku dengar 2 hari yang lalu. Adik kedua terluka. Apakah tidak ada masalah yang serius? Tenang saja, aku tidak akan tiada. Namun mungkin beberapa orang akan merasa kecewa. Cinta dan karir sama-sama sukses,
Entah apakah ada orang yang melihatnya sampai merasa sangat iri? Adik, kau harus lebih memperhatikan proyek ini. Wang Zong dari bahan bangunan. Bukanlah orang yang baik. Ayah harus pergi ke luar negeri untuk sementara waktu. Aku akan mengunjunginya. Jadi aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Apa yang sedang kau pikirkan? Aku sedang berpikir, kapan aku akan berakhir di tangan kalian berdua? Tenang saja, kau masih memiliki kegunaan. Yang aku inginkan, hanyalah bisa hidup dengan tenang bersama kakakku. Tapi sepertinya sekarang, hal itu pun hanyalah sebuah mimpi belaka. Kau punya kakak? Ya, Mau tahu hubunganku dengan Song Zili? Yang sebenarnya? aku tidak ingin tahu. Semakin banyak yang ku ketahui, maka akan semakin cepat aku celaka. Dia adalah anak ayahku. Dengan wanita lain di luar sana? Kami bukan saudara, melainkan musuh bebuyutan. Bagaimanapun kalian saudara, pasti masih ada sedikit perasaan di antara kalian. Mungkin dulu ada, tapi sekarang hanya ada permusuhan yang mendalam. Perasaan apapun tidak akan terjalin jika hanya bertepuk sebelah tangan. Dia membenciku, dan aku pun tidak bisa menyayanginya. Aku akan keluar untuk merokok sebentar. Kau istirahatlah di sini malam ini. Aku akan berada di sebelah. Aku butuh seorang wanita di sisiku. Mulai sekarang, kau akan menjadi wanitaku. Jangan kunci pintunya. Song Zili, kau gila. Apa sebenarnya maumu? Jangan. Jangan sakiti kakakku. Aku mohon padamu. Ibu. Ibu. Jangan tinggalkan aku. Aku sangat merindukanmu. Xiao Yue Liang sangat merindukanmu. Apa yang kau katakan? Xiao Yue Liang? Berhenti. Jangan memukul orang. Kalau tidak aku akan memanggil paman polisi. Apa masih sakit? Di mana ayah dan ibumu? Namaku Xiao Yue Liang. Kalau kau... Tuan muda, mari kita pulang. Kau adalah Xiao Yue Liang? Kapan aku tertidur semalam? Kenapa kamu ada di kamarku? Ini rumahku. Aku boleh berada dimanapun aku mau. Kamu, apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang mengoleskan obat untukmu. Tidak perlu, biar aku lakukan sendiri. Kita sudah pernah tidur bersama, masih saja malu seperti ini? Ershao, jangan seperti ini. Kita tidak mungkin bersama. Itu bukan kamu yang menentukannya. Kalau kamu tidak membiarkanku mengoleskannya, kamu berencana mencari siapa? Wuma, Oh, kalau kamu berani mencari Wuma, aku akan segera memecatnya. dasar tidak tahu malu. Karena kamu tidak mau aku membantumu mengoleskannya. Maka kamu yang oleskan untukku. Aduh, aduh, aduh. Lukamu ada di lengan. Kenapa kamu melepas baju? Bagian punggung ada luka dalam. Oleskan obatnya dengan serius, jangan asal-asalan. Song Zaoye, Xiao Yue Liang hanya bisa menjadi milikku. Masih ada bagian punggung?
Cukup. Xiaoye, waktunya sarapan. Kakak tertua benar-benar menganggap rumah ini seperti hotel. Kemarin minum semalaman dengan Zhou. Pagi ini Wuma membuatkan teh pereda mabuk. Kalian makanlah pelan-pelan. Ada apa? Apakah tidak ada makanan yang kamu suka di meja? Aku akan meminta Wuma memasak ulang. Oh, bukan. Masakan Wuma sangat enak. Setelah makan nanti kamu harus ikut denganku ke kantor untuk rapat. Aku tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Aku akan membawa dokter keluarga untuk menemanimu. Tetapi mulai hari ini, kamu harus berada dalam jangkauan penglihatanku kapan saja dan di mana saja. Ya, kalau begitu aku harus pulang dulu sebentar. Aku akan mengantarmu pulang. Kemudian, kita pergi ke kantor bersama. Hah? Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Oh tidak, jangan ke rumah sakit. Aku sedikit lelah. Aku ingin pulang dan istirahat sebentar. Bisakah kamu menjemputku nanti malam? Kalau begitu beristirahatlah. Jika masih merasa tidak enak badan, hubungi aku kapan saja. Mengapa kamu membohongiku, Xiao Yueliang? Kenapa kamu membohongiku, Xiao Yueliang? Kamu telah membohongiku dengan sangat kejam. Apa yang aku bohongi padamu? Kamu tidak ingat? Dulu ada seorang anak laki-laki yang dipukuli. Kamulah yang menyelamatkannya. Anak laki-laki itu Adalah aku. Aku selalu mencarimu, Xiao Yueliang. Aku sudah mengatakannya, saat aku menemukanmu, aku harus membalas budimu. Baiklah. Kalau begitu, sekarang lepaskan kakakku. Kakakmu, pikiranmu hanya dipenuhi oleh kakakmu. Apakah tidak ada hal lain yang ingin kamu katakan padaku? Song Zili, jika aku tahu kita akan berakhir seperti ini sekarang, maka dulu aku Kamu menyesal telah menyelamatkanku dulu, kan? akan memanggil polisi untuk datang, tapi aku tidak akan pernah muncul di hadapanmu. Song Zili, apa kamu masih belum mengerti sampai sekarang? Di mata dan hatimu hanya ada dirimu sendiri. Kamu hanya akan membawa luka bagi orang-orang di sekitarmu. Aku adalah anak haram dari keluarga Song. Saat aku dibawa kembali ke keluarga Song dulu, aku mengira ayahku akan tulus padaku. Tapi tidak disangka, dia malah menjadikanku batu loncatan bagi Song Zhaoye. Apapun yang dilakukan Song Zhaoye, ayahku selalu mendukungnya. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha, aku ditakdirkan untuk diinjak olehnya. Atas dasar apa? Apa menurutmu ini adil? Demi kakak, aku hidup dengan penuh kehati-hatian. Membawa Song Zhaoye selangkah demi selangkah ke dalam jebakan yang kususun dengan matang. Hasilnya, takdir sekarang memberitahuku bahwa semua yang kulakukan adalah sia-sia. Sungguh lucu sekali. Apa salahku? Jangan melihat orang-orang itu memanggilku Song Dashao di depanku. Nyatanya mereka mencibirku di belakang, mengatakan bahwa aku anak haram, mengatakan bahwa aku adalah anjing peliharaan keluarga Song. Dan kamu adalah satu-satunya cinta sejati di hatiku. Namun aku justru menyerahkanmu kepada Song Zhaoye. Mungkin ini semua sudah takdir. Kamu harus melepaskan obsesimu itu. Bantu aku menyingkirkannya. Setelah dia tiada nanti, kita akan menikah. Aku berjanji kamu dan kakakmu akan hidup berkecukupan selamanya. Kamu sudah gila. Ya, aku memang sudah gila. Jika tidak bisa memilikinya, aku akan menghancurkannya. Bukankah sejak awal kamu sudah berjanji akan membantuku? Mengapa kamu membohongiku? Jangan mendesakku lagi. Kamulah yang mendesakku. Kamulah yang menyerahkanku kepada Song Zhaoye. Kamu bilang kamu tidak ingin orang luar menganggapmu sebagai anjing, keluarga Song. Lalu sekarang kamu menganggapku apa? Sejak usia 16 tahun, aku sudah bekerja di balik bayang-bayang Song Zhenhai, membantunya melakukan pekerjaan kotor yang memalukan. Namun pada akhirnya, semua hal baik diberikan kepada Song Zhaoye. Kamu juga mencintainya. Semua orang mencintainya. Sadarilah. Jika kamu terus bersikap keras kepala seperti ini, hanya dirimu sendiri yang akan celaka. Song Zili, masih belum terlambat bagimu untuk berbalik sekarang. Kamu masih membohongiku, Xiao Yueliang. Lihat saja nanti, suatu hari nanti, aku akan menginjak-injak mereka semua di bawah kakiku. Bukankah ini hal yang baik?
Maafkan aku, Xiao Yueliang. Maafkan aku, Xiao Yueliang. Terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah hadir untuk menjadi saksi bagi grup Songshi dalam kerjasama yang mendalam dengan grup Shengshi. Xiaoye berhasil memenangkan kerjasama dengan keluarga Sheng dalam waktu singkat, benar-benar seorang pemuda yang sangat berbakat. Benar sekali. Grup Songshi pasti akan jatuh ke tangan Xiaoye. Mari kita ke sana untuk memberikan selamat. Pimpinan Song, selamat karena hari ini grup Songshi tidak hanya menambah pencapaian baru, tetapi Anda juga didampingi oleh pendamping yang begitu anggun. Hal ini sungguh membuat seluruh industri merasa kagum. Benar sekali. Kami sedang menunggu untuk menghadiri acara pimpinan Song. Kabar gembira yang jauh lebih besar lagi. Tunggu aku di sini. Aku akan keluar sebentar. Mau lari kemana? Bukankah tadi di aula perjamuan kamu berakting dengan sangat menjiwai? Dashao, Anda harus pergi ke aula depan untuk bersulang. Bagaimana aku bisa pergi ke sana untuk merebut panggung Aye? Lagi pula masalah hari ini sebenarnya tidak ada hubungannya denganku. Memeluk pinggang, berbisik, ciuman pipi. Xin Xiaojie benar-benar sangat menjiwai perannya. Aku memintamu mendekatinya adalah agar dia jatuh cinta padamu, bukan agar kamu jatuh cinta padanya. Cinta? Tuan Muda Sulung bercanda. Orang seperti aku, mana pantas bicara tentang cinta? Jadi kamu benar-benar jatuh cinta padanya? Baik. Asalkan kamu membantuku mengambil surat kepemilikan saham. Maka setelah ini semuanya akan dianggap lunas. Bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan barang sepenting itu? Tentu saja kamu bisa. Antara membantuku mengambil surat kepemilikan saham, atau aku akan bicara baik-baik dengannya. Dia pasti akan sangat tertarik dengan tujuanmu mendekatinya. Kita berada di kapal yang sama. Kamu dan dia sudah ditakdirkan tidak mungkin bersama. Setelah urusan ini selesai, aku akan mengirimmu ke luar negeri. Tuan Muda Sulung, aku bukan boneka tali di antara kalian berdua. Aku hanya ingin menjalani hidupku sendiri. Bolehkah? Kamu benar-benar sudah kehilangan akal karena dirayu oleh Song Zhaoye. Wanita dibandingkan dengan kekuasaan dan jabatan, mana yang lebih penting? Bukankah dia sendiri sudah tahu? Lagi pula awalnya kakak perempuanmu yang menipuku. Kamu hanya membayarnya kembali sebagai penggantinya. Aku tidak berutang apapun padamu. Xiao Yueliang, kenapa kamu selalu memaksaku setiap saat? Xiao Yueliang, maafkan aku. Maafkan aku, Xiao Yueliang. Aku salah. Maafkan aku, ini semua salahku. Tahukah kamu, bagaimana aku bisa mengenalimu? Itu karena tanda lahir bulan di bahumu. Hari ketika kamu ikut dia pulang ke rumah lama, aku menyelinap masuk ke kamarmu dan melihatmu sedang demam serta merasa tidak enak badan. Aku pun merawatmu dan tanpa sengaja melihat tanda lahir di bahumu. Selama bertahun-tahun ini aku terus mencarimu. Lalu kakakmu berpura-pura menjadi dirimu. Aku sungguh percaya padanya dengan begitu mudah. Aku pun membiarkannya tetap di sisiku. Aku membawanya kemanapun aku pergi. Tapi aku tidak menyangka, dia ternyata bekerja sama dengan ayahku dan mengkhianatiku. Di bagian sini, ayahku melepaskan satu tembakan. Dia menyuruhku untuk tidak lagi mengharapkan apapun dari Songshi. Menurutmu apakah aku tidak boleh membencinya? Kakakku bukan orang seperti itu. Dia pasti punya alasan yang sulit. Xiao Yueliang, aku menyesal. Aku tidak akan membiarkanmu mendekati Song Zhaoye lagi. Kembalilah ke sisiku. Ya? Kakak begitu menyukai pendampingku ini.
Kenapa? Kakak takut padaku? Kenapa kamu yang tidak melakukan apa-apa? Tapi ayah malah menyerahkan Songxi ke tanganmu. Kamu tidak punya hak untuk menghakimiku. Apa yang kulakukan tidak lebih sedikit darimu? Dengan kelakuanmu yang seperti ini, pantas saja ayah tidak suka. Aku menyesal telah mengirimnya ke sisimu. Kumohon kembalikan dia padaku ya. Seorang wanita yang tiba-tiba mendekatiku tanpa menyelidikinya dengan jelas. Mana mungkin aku membiarkannya tetap di sisiku? Tapi rasanya cukup enak. Untuk hal ini aku harus berterima kasih pada kakak. Kenapa kamu tidak lenyap saja? Segala sesuatu yang kupedulikan, sama sekali tidak kamu pedulikan. Sudah dengar? Begini saja kamu masih mencintainya? Sudah kukatakan, orang sepertiku, mana pantas bicara soal cinta? Tidak apa-apa. Asalkan kamu pergi bersamaku selamanya. Kamu akan menjadi milikku. Maafkan aku. Astaga, bukankah ini tuan muda pertama klan Song? Kenapa tiba-tiba jatuh dari lantai atas? Wanita itu, bukankah teman kencan Ershao? Apa yang sedang terjadi? Siapkan riwayat penyakit kejiwaan Song Zili. Pihak media sudah ditangani dengan bersih. Topik trennya sudah diganti dengan riwayat kejiwaan Tuan Muda Sulung. Ngomong-ngomong, Tuan Besar juga sudah dalam perjalanan pulang ke tanah air. Shinran benar-benar punya kakak perempuan? Benar. Dia selalu dikurung oleh Tuan Muda Sulung di sisinya. Dan jarang sekali menampakkan diri. Namanya Ouyang? Awasi anjing-anjing di sekitar Song Zili itu. Dan juga, kamu harus menyelamatkan Xin Yue? Baik. Seharusnya aku melenyapkanmu saja sejak dulu. Adikmu baru saja mendapatkan kerjasama dengan grup Shengxi, tapi kamu malah sibuk memberikan berita besar kepada paparazi. Kamu benar-benar sudah mempermalukan keluarga Song. Dulu, seharusnya aku tidak membiarkan anak haram sepertimu masuk ke rumah ini. Saat ayah mencari kesenangan di daerah kumuh dulu, kenapa ayah tidak merasa jijik? Cap anak haram ini adalah ayah sendiri yang memberikannya dulu. Sebenarnya aku yang kotor, ataukah ayah yang kotor? Kamu... Sudah kubilang padamu sejak lama. Jangan menyentuh grup Songxi. Kau berani bekerja sama dengan orang, keluar untuk menghancurkan saham Songxi. Benar-benar perbuatan yang sangat durhaka. Darah yang mengalir di tubuhku juga darah keluarga Song. Hanya karena ibuku adalah orang ketiga, maka kau tidak pernah menyukaiku sejak kecil. Jika bicara tentang siapa yang salah, bukankah seharusnya kau yang paling bersalah? Kemari kalian, lakukan hukuman keluarga. Aku ingin dia tahu, siapa sebenarnya dirinya itu. Sepertinya, kau lupa lagi dengan pelajaran sebelumnya. Pelayan, cabut semua posisi anak sialan ini dari semua jabatan di Songxi. Bawa dia dan beri pelajaran terus-menerus. Mari kita lihat, apakah mulutnya yang keras atau tulang-tulangnya yang lebih kuat. Tuan, jika terjadi sesuatu pada Tuan Muda Besar, biarkan saja dia pergi selamanya. Ini adalah takdirnya. Tuan Muda, Tuan baru saja menghajar Tuan Muda Besar sampai tidak berdaya, dan dia baru saja dibawa ke rumah sakit. Song Zaoye, maafkan aku. Tuan Muda Sulung terluka sangat parah kali ini. Dalam waktu sebulan, sepertinya tidak akan bisa turun dari ranjang. Masih hidup saja sudah untung? Apakah orang-orang dari pihak Song Zili melakukan sesuatu? Lashu membawa orang-orang mengepung rumah lama untuk menuntut keadilan bagi Tuan Muda Sulung, lalu ditarik pergi oleh Liu Yun.
Oh ya, kakaknya Shinran yaitu Shin Yue melarikan diri. Berikan perintah, kita harus menemukannya sebelum orang-orang Song Zili. Baik. Kakak sudah lari. Tidak bisa, aku harus menemukannya. Kak. Xiaoran. Kak, akhirnya aku bisa bertemu denganmu. Jangan takut. Aku akan membereskan barang-barang sekarang. Aku akan membawamu pergi dari sini. Xiaoran? Aku tidak bisa pergi dari sini. Kak, kita harus pergi dari sini sekarang. Sekarang seluruh keluarga Song sedang kacau. Kita berdua, jika tidak mengambil kesempatan ini untuk kabur, kalau sampai tertangkap, semuanya akan berakhir buruk. Xiaoran, kamu tidak mengerti. Aku sedang mengandung. Apa? Ini anak Song Zili. Anak ini tidak bisa dipertahankan. Kakak, ikut aku sekarang. Aku akan menemanimu untuk merelakan janin itu, ya? Tidak bisa. Aku ingin melahirkan anak ini. Aku mencintai Song Zili. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Dia sedang dalam kesulitan besar, bahkan dia membencimu. Jika kau tetap di sini, kau dan anak, itu hanya akan celaka. Tidak, itu tidak benar. Tuan Song bilang, selama aku memberitahunya setiap gerak-gerik Zili, dia akan merestui aku dan Zili untuk bersatu. Ternyata benar itu kau. Kakak, tahukah kau, kalau perbuatanmu ini justru akan mencelakainya? Kau bicara sembarangan. Aku mencintainya, tidak ada yang lebih mencintainya daripada aku. Sadarlah. Dia sudah mengetahui identitasku sekarang. Apa menurutmu dia masih akan memiliki perasaan padamu? Kau sudah tahu semuanya. Dia melihat tanda lahir di tubuhku. Kakak, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apa kau mau ikut denganku? Maafkan aku, Xiaoran. Maafkan aku. Aku tidak sengaja menggunakan identitasmu. Hanya saja aku langsung jatuh cinta saat pertama kali melihatnya. Aku merasa bersalah padamu, Xiaoran. Kau baru saja bilang, kalau keluarga Song sedang kacau. Apa yang terjadi? Apa Zili baik-baik saja? Dia memanfaatkanmu untuk mengancamku. Agar menjadi mata-mata di sisi Song Zaoye. Dan hal itu sudah diketahui oleh Tuan Song. Aku ingin menemuinya. Kau tidak boleh pergi. Xiaoran, aku mohon bawalah aku menemuinya. Aku hanya ingin bertemu sekali saja. Aku berjanji akan ikut denganmu setelah menemuinya. Xiaoran, aku mohon padamu. Baiklah. Hanya sekali saja. Setelah itu kita pergi. Nanti kamu hanya bisa melihat sekilas dari luar. Hanya sekali lihat, setelah itu kita pergi. Tidak bisa, terlalu banyak orang. Bisa jadi orang-orang keluarga Song sedang mengawasi di sekitar sini. Kita harus pergi sekarang juga. Aku tidak bisa meninggalkan Zili, dia membutuhkanku sekarang. Lagi pula dia tidak tahu kalau aku sedang mengandung anaknya. Aku harus tetap berada di sisinya. Kakak, kamu tega membohongiku. Aku ini satu-satunya adik kandungmu. Apakah sekarang di pikiranmu hanya ada Song Zili? Zili, dia tidak akan melakukan apapun padaku. Jangan pedulikan aku, kamu pergi saja dulu.
Pergilah. Xin Xiaoji, mau pergi kemana? Tuan muda kami masih belum sadarkan diri sampai sekarang. Bagaimana kalau aku mengikatmu saja? Untuk tuan muda kami, sebagai ganti nyawanya, lakukan. Lashu, aku akan ikut denganmu. Adikku tidak tahu apa-apa, aku mohon lepaskan dia. Kakak, Seharusnya saat kamu pertama kali mengkhianati tuan muda, aku sudah melenyapkanmu. Tunggu apa lagi? Ikat mereka berdua. Lashu, berani menyentuh wanitaku? Apa kamu ingin celaka? Bos, bagaimana kalau kita memanggil lebih banyak orang? Saya belum mengucapkan selamat kepada Ershao karena telah berhasil mengambil alih posisi kepala keluarga. Lashu membawa begitu banyak orang? Apakah datang untuk membereskan jasad kakak saya? Ershao, dia adalah kakak kandungmu sendiri. Apakah dia pernah menganggap saya sebagai adiknya? Hari ini, Lashu berani membawa anak buah mengepung rumah tua? Apalagi jika hanya menghadapi saya sendirian? Dulu Tuan Muda Sulung masih mempertimbangkan hubungan keluarga, sehingga dia melarang kami untuk menyentuhmu. Tapi sekarang, Tuan Muda Sulung disiksa oleh kalian sampai sangat menderita. Saya akan membuatmu dan orang tua itu menerima balasannya di akhirat. Silakan saja jika ingin mencoba. Lihat apakah kamu sanggup pergi dari sini? Jangan katakan bahwa saya menindas kalian. Kalian boleh bertarung 1 lawan 1. Lashu, bagaimana kalau kamu juga mencobanya? Sudah cukup, Aye. Candaannya sampai di sini saja. Berhentilah sekarang. Jangan sampai orang luar menertawakan kita. Tenanglah. Segera bersihkan tempat ini sampai tuntas. Kalau begitu, aku akan membawa orang ini pergi. Aku tidak mau pergi bersamamu. Xiaoran, pergilah bersamanya. Aku ingin tetap berada di sisi Zili. Kak, jangan bodoh lagi. Tidak ada yang peduli pada bayi di kandunganmu selain dirimu sendiri. Xingran, aku akan menghitung sampai 3. Jika kau masih tidak kemari, aku akan melenyapkan kakakmu. Ershao, Xin Yue, tidak boleh kau sentuh. Dia melarikan diri dariku, dan aku harus membawanya kembali untuk melapor. Jika ingin menyelamatkan kakakmu, ikutlah denganku. Apa kakakku benar-benar akan baik-baik saja? Khawatirkan saja dirimu sendiri. Oh ya Lashu, wanita ini harus dirawat dengan baik, karena dia sedang mengandung. Hal yang paling dibenci oleh kakak sulungku adalah anak di luar nikah. Jika kau terus memberontak, aku akan mengirim orang untuk menghabisi Xin Yue. Haruskah aku memanggilmu Xinran? Atau memanggilmu Xiao Yue Liang? Jadi kau sudah tahu sejak lama bahwa akulah orang yang selama ini dicari oleh Song Zili. Kalau tidak, kau pikir kenapa aku terus menahanmu di sisiku? Lalu Ershao, apa yang sedang kau lakukan? Apa kau ingin melenyapkanku? Kau pikir aku tidak berani? Baiklah, maka lenyapkanlah aku. Melenyapkanmu? Sungguh sangat disayangkan. Aku akan mengikatmu di sisiku. Sama seperti yang dilakukan Song Zili kepada Xin Yue. Ada 2 pilihan. Kamu menikah dengan wanita ini, ayah akan kirim kalian ke luar negeri, dan setelah itu jangan hubungi ayah lagi. Atau, kamu hilangkan kandungan ini, kamu tetap menjadi putra sulung keluarga Song. Kelak proyek di luar negeri, semua akan kamu yang kelola. Hanya satu hal, tanpa izin dariku, kamu dilarang kembali ke tanah air. Ayah ingin aku memilih yang mana? Ataukah sebenarnya ayah memang ingin menghancurkanku? Zili, ini anak kita. Kamu tidak boleh membuangnya. Bagi kamu, dasar pembohong. Apa hakmu menyuruhku mempertahankan anak ini? Kamu menggunakan identitas Xinran untuk mendekatiku? Apa menurutmu aku akan mempertahankan anak ini? Kakak sulung, harusnya berterima kasihlah kepada ayah. Orang luar tidak tahu soal drama anak di luar nikah ini. Karena ini masalah pribadi kakak, aku tidak akan mendengarkan lebih lanjut. Xinran, hanya boleh menjadi milikku. Kuharap kakak bisa membereskan masalah anak ini dengan baik.
Aku tidak mau orang luar membicarakan kalau di keluarga kita, drama anak di luar nikah tidak pernah berakhir. Kau cari masalah. Sudah hampir menjadi seorang ayah, kenapa kakak masih saja gegabah? Peraturan keluarga Song masih harus kakak pelajari lagi. Wahai para leluhur di atas sana, saya Song Zhenhai telah gagal mendidik putra saya hingga membesarkan orang yang begitu licik dan jahat. Mulai hari ini, dia bukan lagi anggota keluarga Song. Entah dia hidup atau tiada, semuanya tidak ada hubungannya lagi dengan Song Muren. Pengawal, buang anak tidak diakui ini dan wanitanya keluar dari rumah leluhur. Sampai saat ini, Anda masih memanggilku anak tidak diakui? Anda tidak boleh memperlakukan Zili seperti ini. Di dalam kandungan saya ada cucu tertua. Keluarga Song, Anda tidak bisa melakukan ini kepada kami. Apa artinya cucu tertua keluarga Song? Dia bahkan sudah tidak mengakuiku lagi. Mana mungkin dia menginginkan anak dalam kandunganmu? Tuan muda, Xin Xiaojie ada di lantai atas. Jangan nyalakan lampunya. Aku mohon. Sekarang kamu tahu rasa takut? Biarkan aku pergi. Kakakku masih bersama Song Zili. Jangan mendekat. Aku tetap ingin melakukannya. Kenapa? Ingin melenyapkanku? Kamu tahu sendiri aku tidak bisa melakukannya. Habisi saja aku sekarang. Toh kami bersaudara hanyalah mainan bagi kalian. Ershao sudah puas? Mana cukup kalau cuma satu kali? Mulai hari ini, kamu hanya bisa tinggal di sini. Sampai mengandung anakku. Xiaoye, gawat, terjadi sesuatu di kediaman tua. Ershao, Tuan sedang berselisih dengan Dashao. Dokter bilang karena emosi yang meluap, belum tentu dia bisa sadar kembali. Bekukan semua rekening luar negeri milik orang tua itu. Ershao khawatir kalau... Disungguh sangat berbakti. Jika ayah tahu, mungkin dia akan langsung tiada karena marah. Bagaimanapun dia adalah ayahmu, jangan sampai aku memandang rendah dirimu. Haha. Ditenang saja. Ayah sangat perhatian padaku. Mana mungkin aku tega membiarkannya pergi dengan mudah. Ershao, kudengar akhir-akhir ini, pimpinan Song, kondisi kesehatannya kurang baik. Entah apakah sebelumnya beliau sempat berpesan sesuatu kepada Ershao, begitu banyak proyek di perusahaan kita ini, siapa yang seharusnya bertanggung jawab? Ada begitu banyak orang yang mencari nafkah di sini. Li Shu, bisa katakan saja apa yang ada di pikiran Anda? Ershao, kami masih menghargai hubungan baik dengan ayahmu. Jika sikapmu seperti ini, maka tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Xiaoye, Tuan Muda Sulung, sedang menghubungi Direktur Chen dan Direktur Li. Beliau menawarkan harga premium per saham sebesar 30%. Biarkan saja mereka menjualnya. Semakin banyak yang mereka jual, maka akan semakin tulus tangisan mereka di pemakaman nanti. Pimpinan Chen menawarkan harga yang terlalu tinggi, ganti ke pimpinan Li saja. Sebelum penutupan bursa besok, kita harus mendapatkan 5% lagi. Arus kas kita sudah hampir habis. Jika menambah 5% lagi, bunga pinjaman di Swiss akan membengkak menjadi 1 triliun rupiah. Aku harus memastikan semuanya berjalan tanpa celah. Bagaimana persiapan di pihak Lashu? Orang-orang kita sudah berjaga di sekitar rumah lama. Menurut keterangan pelayan di rumah, Tuan menunjukkan tanda-tanda akan sadar kembali. Lalu bagaimana dengan Shinran? Dia sedang ditahan oleh orang-orang Ershao. Kami masih belum menemukan lokasi pastinya. Apa ada pergerakan di sana? Tuan Muda Sulung sudah mendapatkan cukup banyak saham di tangannya. Rapat umum pemegang saham besok sepertinya akan membuat Xiaoye dikeluarkan dari posisi ini. Benarkah?
Kalau begitu bukankah sebaiknya aku bersiap-siap supaya saat diusir nanti tidak akan terlalu menyedihkan? Tidurlah. Kenapa kamu kembali? Aku sedang datang bulan. Aku tidak akan menyentuhmu. Tidurlah. Apa kamu sedang mencari ini? Ayah sudah semakin tua. Aku hanya ingin meringankan beban ayah saja. Kurang ajar. Seharusnya dulu saat kamu lahir aku segera menyingkirkanmu. Sejak saya lahir, ayah tidak pernah memandang saya dengan benar. Orang luar memanggil saya anak yang tidak sah. Saya tidak menyangka bahwa ayah juga memanggil saya seperti itu. Tadinya, saya juga tulus kepada ayah. Jika bukan karena mendengar percakapan ayah dan Nyonya Song, saya rasa saya akan terus hidup tanpa tujuan. Ibu Aye adalah istri sah yang saya nikahi secara resmi. Pewaris keluarga Song hanyalah Aye. Sedangkan kamu, pilihannya adalah membantu Aye dengan sungguh-sungguh atau pergi dari sini dan kembali ke luar negeri. Mengenai saham saya, kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. %40 ditambah dengan surat kuasa dari Direktur Lee dan Direktur Liu, totalnya adalah 49% saham. Sebelum ayah mengembuskan napas terakhirnya, beliau menyerahkan grup Songshi ke tangan saya. Pimpinan Song, semasa hidupnya seringkali menyebutkan bahwa Ershao adalah penerus Songshi. Bagaimana bisa beliau tiba-tiba berubah pikiran dan memberikan seluruh sahamnya kepada kamu tanpa sisa? Wang Zong bisa memeriksanya jika tidak percaya. Coba lihat, apakah tulisan tangan di surat perjanjian ini adalah milik ayah saya? Saya tahu, belakangan ini Ershao telah menangani banyak bisnis. Tapi, bagaimanapun juga dia masih muda dan gegabah. Dia juga memberikan banyak dampak negatif bagi grup Songshi. Di saat terakhir ketika kesadarannya masih penuh, ayah menuliskan nama saya. Kakak sungguh sangat hebat. Sepertinya sebagai adik, aku harus hidup di bawah kendali kakak seumur hidupku. Erdi, sedang bercanda? Aku tahu kau tidak suka diatur. Begini, serahkan seluruh sahammu padaku. Setiap tahun aku akan memberimu 2 triliun rupiah. Wah, kalau begitu terima kasih Dage. Jangan sungkan, Erdi. Sebenarnya tidak buruk jika aku yang menafkahimu. Bagaimana? Dibandingkan dengan ayah, bukankah aku jauh lebih murah hati? Asalkan kau memberikan Shinran padaku, aku akan memberimu tambahan 5% saham lagi. Ku dengar Dage berhutang 16 triliun rupiah di luar negeri demi membeli saham. Sekarang ini, kau begitu mudah menawarkan 5% padaku. Apakah seorang wanita begitu penting bagimu? Seorang wanita, dia adalah Shinran. Dia hanya boleh menjadi milikku. Sebaiknya kau sembunyikan dia baik-baik. Jangan sampai aku menemukannya. Itu agak sulit dilakukan. Shinran itu sangat manja. Akhir-akhir ini dia selalu menempel padaku. Beberapa hari ini aku dibuat sangat lelah olehnya. Sepertinya saat ini dia sedang mengandung anakku. Jadi tidak nyaman untuk mengembalikannya padamu, Dage. Tuan Muda, upacara pemakaman kakek ditetapkan pada hari Rabu depan. Xin Xiaojie, apakah ada yang Anda butuhkan? Ya, di mana mereka? Tuan Besar sudah tiada. Ershao seharusnya sedang berada di kediaman tua saat ini. Pimpinan Song sudah tiada. Lalu, bagaimana dengan grup Songshi? Sekarang, kalau itu saya kurang tahu. Ershao berpesan pada saya untuk mengurus kebutuhan Anda.
Kakak, kenapa Anda ada di sini? Bagaimana kamu bisa sampai ke sini? Song Zili tidak berbuat apa-apa padamu kan? Cepat ikut aku pulang ke keluarga Song. Zili dan yang lainnya akan segera bertengkar. Jelaskan padaku. Song Zili mau bertengkar dengan siapa? Tuan besar sudah tiada. Zili sudah menjadi direktur grup Songshi. Song Zaoye menjadi seperti orang hilang akal setelah mengetahuinya. Sekarang mereka berdua membawa orang-orang ke kediaman lama. Hanya kamu yang bisa menghentikan mereka. Xingran kemari? Xin Yue, apakah kamu lupa apa yang sudah kukatakan padamu? Jangan ke sana. Kak Teganya kamu melakukan ini padaku. Aku tidak bisa hidup tanpa Zili. Dia bilang asal aku membawamu ke sini. Dia akan menerima anak di dalam kandunganku ini. Anakku tidak boleh tumbuh tanpa seorang ayah. Jangan bodoh. Dia tidak mencintaimu. Sekalipun anak di dalam kandunganmu itu lahir, dia tidak akan pernah menerimamu. Maaf, sudah merepotkanmu lagi. Ini adalah urusan di antara sesama pria. Lepaskan dia. Xinran, aku sudah mencarimu dengan sangat susah payah. Licik. Selama aku bisa mendapatkanmu, terserah apapun yang kau katakan. Kak, kau dengar itu? Bahkan setelah ini, kau masih ingin menyerahkanku padanya? Aku mencintainya. Apapun yang dia inginkan, aku akan melakukannya. Bagaimana jika itu aku? Aku adalah satu-satunya adik kandungmu. Aku ingin dia bahagia. Bagaimana denganku? Kau melenyapkan ayah? Mengambil Songshi? Apalagi yang kau inginkan sekarang? Aku ingin kau lenyap. Orang tua itu seharusnya sudah tiada sejak lama. Jika dia menyerahkan sahamnya dengan patuh, apakah situasinya akan menjadi seperti sekarang? Mengingat hubungan ayah dan anak, aku bahkan sudah memakamkannya. Aku sudah melakukan segalanya yang aku bisa. Melakukan segalanya? Kalau begitu, aku terpaksa mengirim kakak ke penjara dengan tanganku sendiri. Song Zaoye, Xingran ada di tanganku. Aku tidak percaya kau berani bertindak. Jangan pedulikan aku. Lakukan saja. Setelah aku melenyapkannya, kau akan menjadi milikku. Habisi dia. Zili, di sini terlalu berbahaya. Bagaimana kalau kita pergi dulu? Minggir, jika bukan karenamu, bagaimana mungkin Xinran bisa bersamanya? Xinran, dia sama sekali tidak mencintaimu. Hanya aku yang mencintaimu dengan sepenuh hati. Kenapa kamu tidak bisa melihatku? Benarkah? Kalau begitu, pergilah dan habisi Song Zaoye untukku. Baiklah. Aku akan menghabisinya. Xiaoran, aku tidak sengaja melakukannya. Kenapa kamu malah menerjang ke sini? Xinran? Kenapa kamu malah menerjang ke sini? Luo Chuan? Jangan biarkan satu orang pun lolos. Tidak apa-apa? Tangkap semuanya. Zili. Bagaimana keadaannya? Apakah kamu baik-baik saja? Begini, Cepat katakan. pasien terkena tusukan di bagian perut, tidak ada masalah yang serius, namun bayinya mungkin tidak bisa diselamatkan. Jika bayinya sampai tiada, kalian semua harus menanggung akibatnya. Baik, baik. Saya pasti akan menyelamatkan Nyonya. Xinran, kamu tidak boleh sampai kenapa-kenapa. Operasinya berjalan lancar, pasien perlu beristirahat dengan baik untuk pemulihan. Tuan Muda, Tuan Muda, Xin Yue telah tiada. Apakah Song Zili sudah tahu? Setelah Tuan Muda masuk, beliau menolak berkomunikasi dengan siapapun. Besok,
adalah hari pemakaman Tuan Besar. Song Zili benar tentang satu hal. Dia memang bukan ayah yang baik. Aku akan mengantarkan Tuan Besar ke peristirahatan terakhirnya. Kamu dan Ouyang tolong awasi perusahaan dulu. Maafkan aku. Semuanya sudah berakhir, bukan? Aku ingin menjenguk Kak Wei. Setelah kamu sembuh, aku akan menemanimu pergi. Kakak, kamu seharusnya sudah berkumpul dengan ayah dan ibu sekarang. Beritahu mereka. Aku benar-benar merindukan kalian semua. Aku tidak punya rumah lagi. Kamu masih memilikiku. Aku akan memberimu sebuah rumah beserta bayi kita. Temuilah dia. Dialah yang tidak mau menemuiku. Anggap saja demi kakakku. Dan anak yang ada di dalam kandungannya, pergilah menemuinya. Dia bersedia menemuimu. Sebelum kamu kembali ke keluarga Song, ayah pernah memberitahuku. Dia bertanya apakah aku mau punya kakak untuk menemaniku? Sebenarnya, kita seharusnya menjadi saudara yang baik. Pernah sekali. Aku tidak sengaja mendengar percakapan ayah dan ibu. Dia bilang membawaku kembali hanya untuk membuka jalan bagimu. Aku dan kamu sama sekali tidak sebanding. Apakah kamu tahu bagaimana kucingmu itu tiada? Aku mendengar percakapan ayah. Aku tidak bisa menahan amarahku. Aku pergi untuk memprotes padanya. Dia menamparku sekali. Mengatakan bahwa aku adalah anak yang tidak diinginkan. Mengatakan bahwa membawaku kembali ke keluarga Song sudah merupakan anugerah yang sangat besar. Memintaku untuk tidak mengharapkan hal lainnya lagi. Aku berlari keluar rumah sambil menangis. Aku melihat kucingmu itu sedang berbaring di ambang jendela berjemur matahari. Dalam hatiku aku berpikir, mungkin di mata mereka, aku bahkan tidak lebih berharga dari kucing itu. Lalu, aku melenyapkan kucing itu, menguburnya di taman belakang. Ternyata, itu terlihat oleh ayah. Dia memukuliku dengan cambuk kulit. Aku harus dirawat di rumah sakit selama setengah bulan. Jadi kamu menyimpan dendam itu sampai sekarang? Lalu apakah sekarang setelah kamu melenyapkan ayah kamu merasa puas? Apakah puas? Itu karena dia memang pantas mendapatkannya. Saham keluarga Song 1% pun tidak diberikan kepadaku, memanggilku anak haram, bahkan menyebut ibuku wanita tidak benar yang menggodanya hingga melahirkanku. Aku hanya mendorongnya saat dia sedang turun tangga. Tebak apa yang terjadi? Dia pun tiada begitu saja. Tidakkah menurutmu ini adalah balasan yang setimpal? Menggunakan sisa hidupmu demi balasan yang setimpal untuknya. Orang sepertimu, bagaimana mungkin bisa memahamiku? Sekarang sudah bagus. Tidak ada lagi yang akan berebut denganmu. Xing Yue sudah tiada, beserta anak dalam kandungannya. Baguslah. Orang sepertiku. Mana pantas menjadi seorang ayah? Darah yang mengalir di tubuhku terlalu kotor. Biarkan saja aku tetap di sini. Aku sudah mencarikan pengacara baru untukmu. Kita masih bisa mengusahakannya lagi. Tidak perlu. Apa kau tahu sudah berapa banyak nyawa yang hilang karena aku berada di sini? Adalah sebuah ketenangan bagiku. Jangan sia-siakan waktumu. Anggap saja tidak pernah ada kakak sepertiku. Kenapa kau berjalan tanpa suara? Ada pria tampan ya, sampai melihatnya begitu serius. Kau menindih bayinya. Aduh sayang, ini mama. Mama bilang kamu sudah makin gemuk. Nanti kalau sudah lahir jangan memihak padanya. Dia masih di dalam perutku saja, kamu sudah mengajarinya hal buruk. Iya. Hei sayang, setelah kamu keluar nanti, kamu harus melindungi mama baik-baik. Dan melindunginya bersama papa, mengerti? Begitu baru benar. Guru Song, malam ini aku ingin makan masakan koki Menara Yueyang. Siap dilaksanakan?
Aduh Tuan Muda, jika Anda secemas itu masuk saja menemani Nyonya. Kau pikir aku tidak mau? Sinran yang tidak mengizinkanku masuk. Ini sudah 6 jam berlalu. Lihat Tuan Muda, suara tangisannya begitu kencang, pasti ini Tuan Muda kecil. Song Zaoye. Aku tidak mau melahirkan lagi. Terima kasih atas kerja kerasmu, sayang. Kedepannya kita tidak akan melahirkan lagi. Anu Tuan Muda, bolehkah saya menggendong Tuan Muda kecil dulu? Kau masih punya tugas yang lebih penting. Kondisi Nyonya lemah setelah melahirkan, jadi aku harus menemaninya. Selama tidak ada masalah besar, urusan perusahaan, kau dan Ouyang yang tangani dulu, ya? Lalu Tuan Muda, sampai kapan kami harus menanganinya? Tergantung suasana hati istriku.